Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dari karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang gotong royong, sebuah nilai luhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Gotong royong identitas bangsa yang harus dijaga. Gotong royong bukan sekedar sebuah konsep, tetapi merupakan semangat menjadi jati diri bangsa kita. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah hidup dengan gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ada yang membangun rumah, tetangga datang membantu. Saat panen tiba, masyarakat bekerja sama, bahkan dalam situasi musibah serta orang saling bahu-membahu. Semangat gotong royong inilah yang membuat bangsa kita kuat, mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap bersatu dalam perbedaan. Prinsip ini juga mencerminkan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga, kesatuan Indonesia serta kebersamaan dan kepedulian sosial adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Namun, dalam kehidupan modern ini, kita melihat adanya pergeseran nilai. Gotong royong mulai tergeser oleh individualisme. Orang-orang lebih fokus pada kesibukan pribadi dan kurang peduli dalam lingkungan sekitar. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Mengapa semangat gotong royong mulai pudar? Ada beberapa faktor yang menyebabkan semangat gotong royong mungkin berkurang dalam masyarakat kita. Di antaranya, satu, perubahan gaya hidup dan kesibukan. Banyak orang yang terlalu sibuk dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dua, teknologi yang membuat interaksi langsung berkurang. Kehidupan di era digital membuat banyak orang lebih fokus pada gadget dan media sosial, sehingga interaksi sosial di kehidupan nyata menjadi minim. Kurangnya rasa kepedulian terhadap sesama. Beberapa orang merasa bahwa urusan sosial bukan tanggung jawab mereka, sehingga kurang kepedulian dengan kondisi tetangga atau masyarakat sekitar. Jika kita tidak segera mengatasi masalah ini, maka akan sulit bagi kita untuk mempertahankan persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari.
Manfaat gotong royong bagi masyarakat. Gotong royong memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan di antaranya. 2. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. 1. Mempercepat penyelesaian pekerjaan dalam kerja sama tugas yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 2. Menjalin kebersamaan dan persaudaraan. Melalui gotong royong, hubungan antara warga menjadi lebih erat dan harmonis. 3. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Misalnya, dengan melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Menimbulkan rasa empati dan kepedulian sosial. Dengan saling membantu, kita akan lebih peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain. 5. Membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Jika semangat gotong royong tetap dijaga, masyarakat akan lebih solid dan siap menghadapi berbagai tantangan bersama. Cara menghidupkan kembali gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Hadiri yang saya hormati, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, antara lain: 1. Menanamkan nilai gotong royong sejak dini. Anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya kerja sama, kepedulian terhadap sesama, baik di rumah maupun di sekolah. 2. Menginisiasi kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Misalnya nih, mengadakan kerja bakti, gotong royong, kebersihan tempat ibadah, atau membantu orang yang membutuhkan. Menggunakan teknologi secara positif ini, daripada hanya untuk hiburan. Media sosial bisa digunakan untuk mengajak orang lain berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotong royong. 4. Menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang gotong royong tanpa menerapkan dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai dari kehidupan sendiri dengan selalu siap untuk membantu orang lain. 5. Membuat program gotong royong yang berkelanjutan. Pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat bisa mengadakan kegiatan rutin yang melibatkan seluruh warga agar semangat gotong royong tetap terjaga. Contohnya tuh seperti ada organisasi yang bernama Pandawara yang bisa membersihkan kali-kali yang berada di daerah-daerah. Gotong royong di era modern, adaptasi yang diperlukan. Meskipun zaman terus berkembang, bukan berarti gotong royong tidak lagi efisien. Justru di era modern ini, kita harus bisa beradaptasi dan menerapkan gotong royong dalam bentuk yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya di masa pandemi, kita melihat banyak bentuk gotong royong digital seperti penggalangan dana online, distribusi bantuan melalui platform digital, hingga edukasi
kesehatan yang dilakukan secara daring. Ini membuktikan bahwa semangat gotong royong bisa tetap hidup asalkan ada kemauan untuk berbuat baik dan saling membantu. Gotong royong juga bisa diterapkan dalam dunia kerja sebagai sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki budaya kerja sama dan saling mendukung akan lebih maju dibandingkan dengan orang yang hanya mengendalikan kerja individu. Oleh karena itu, gotong royong bukan hanya nilai tradisional, tetapi juga prinsip yang tetap relevan untuk masa depan. Kesimpulannya, hadirin sekalian, gotong royong adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Jangan biarkan budaya ini terkikis oleh modernisasi dan kesibukan individu. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, lebih membangun kembali semangat gotong royong. Gotong royong bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, lebih kuat, lebih sejahtera jika kita semua mau berkontribusi. Sekecil apapun kita bisa menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini. Marilah kita jadikan gotong royong sebagai gaya hidup, bukan sekedar teori. Bukan hanya diucapkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjaga persatuan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus membutuhkan semangat gotong royong, untuk terus menimbulkan semangat gotong royong. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.